kabupaten. Selanjutnya, kegiatan sesi kelas ini akan direkam. Tautan materi dan rekaman akan dikirim ke surel peserta setelah kegiatan selesai dilaksanakan agar selanjutnya bisa diunduh. Mikrofon peserta akan dimatikan jika tidak ada keperluan untuk berbicara. Selanjutnya, kamera boleh dimatikan atau dinyalakan kecuali ada permintaan khusus dari fasilitator. Selanjutnya, pertanyaan dan tanggapan menggunakan fitur chatroom dengan format tanda tanya, kemudian isi pertanyaan, kemudian untuk tanggapan isi tanggapan apa. Selanjutnya, silahkan menggunakan fitur raise hand di bagian partisipan untuk pertanyaan dan tanggapan yang akan disampaikan secara langsung. Selanjutnya, peserta dipersilahkan untuk memberikan informasi melalui fitur direct message terkait keluhan atau kesulitan mengenai hal-hal terkait teknis di Zoom kepada tim teknis yang bertugas. Selanjutnya, peserta dipersilahkan untuk mengisi presensi dan evaluasi di setiap sesinya. Link terkait akan diberikan di kolom chat oleh tim teknis. Jadi, para peserta diharapkan melihat room chat juga ya. Nah, untuk materi kita kali ini akan membahas mengenai produk kebijakan kelembagaan dan pembiayaan sistem pengelolaan sampah. Yang narasumbernya adalah Pak David. Untuk Pak David udah siap, Pak? Siap. Oke. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan, Pak. Terima kasih. Oke. Bentar ya, Pak, Bu. Saya siapkan dulu. Suara lancar ya? Lancar, Pak. Oke. Oke, selamat pagi, Bapak, Ibu. Selamat pagi. Ada berapa orang yang sudah hadir? 30 sama panitia ya. Nah, pagi ini kita akan bicara tentang produk kebijakan kelembagaan dan pembiayaan sistem pengelolaan sampah. Jadi pertama saya perlu ungkapkan dulu ungkapkan dulu ya bahwa kondisi bukan kondisi maksudnya, tapi bahwa YPBB itu sebetulnya bukan ahli ya di dalam pembiayaan dan pengelolaan sampah. Jadi kita saat ini lebih banyak membantu para para ahli lain sebetulnya dalam kelembagaan dan pembiayaan. Ya biasanya kalau kami bekerja itu kami punya tenaga-tenaga ahli ya gitu ya. Jadi ada tenaga ahli kebijakan dan pembiayaan biasanya yang berperan di dalam sana yang sebenarnya lebih mumpuni pada saat Bapak dan Ibu nanti membutuhkan konsultasi yang lebih expert ya. Jadi di dalam sesi ini kami akan lebih banyak berbagi pengalaman dan juga berbagi beberapa ide yang sudah dikembangkan selama ini gitu di dalam aspek kelembagaan dan pembiayaan di dalam sistem pengelolaan sampah gitu. Nah, kita mulai ya. Jadi kita akan membahas mulai dari arahan kebijakan nasional sebetulnya seperti apa, kemudian dilanjutkan dengan kondisi existing saat ini. Sebagian mungkin kalau Bapak Ibu sudah mengikuti yang dibahas pada sesi sebelumnya atau pelatihan sebelumnya, mungkin sebagian sudah ini ya, sudah tahu
Ini refresh saja. Lalu setelah itu kita akan berbagi ide ya tentang beberapa gagasan lah ya tentang desain kebijakan kelembagaan dan pembiayaannya gitu. Nah, seperti itu kita mulai. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat dari kebijakan nasional kita ya, itu sebetulnya sudah sangat clear ya, sudah cukup clear bahwa mandatnya berdasarkan Undang-Undang 18 2008 adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan ya, menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Jadi dari tugas untuk menjamin ya, ini tugasnya itu menjamin bukan melakukan sendiri sebetulnya gitu ya. Nah, dari tugas menjamin ini maka ada dua konsekuensi. Yang pertama adalah bahwa pemerintah daerah itu wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Jadi apapun yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah itu wajib. Jadi ininya ya, ketentuannya itu wajib gitu. Dan sumbernya dari mana? Ya sumbernya dari APBN dan APBD. Jadi itu clear gitu ya. Nah, tinggal bagaimana pertanyaannya nanti pemerintah menjalankan kewajiban ini gitu ya. Pemerintah dan pemerintah daerah. Seperti yang saya sudah katakan di sesi-sesi sebelumnya bahwa kewajiban ini kelihatannya memang atau kenyataannya memang belum terpenuhi gitu ya. Masih cukup panjang kelihatannya ini hal yang harus dilakukan agar pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi kita perlu ingat ya, pemerintah dan pemerintah daerah. Artinya bukan pemerintah daerah saja loh, tapi pemerintah dan pemerintah daerah yang wajib. Ini sebenarnya tanggung renteng ya, gitu ya, urusan konkuren lah gitu. Lalu yang kedua adalah kewajiban kedua adalah atau konsekuensi kedua adalah ya berdasarkan PP 81 memang di undang-undang tidak secara nyata dikatakan, akhirnya diperjelas di PP 81 bahwa pemerintah itu bisa melakukan 3 hal untuk melakukan penyelenggaraan itu. Jadi yang pertama, membentuk kelembagaan pengelolaan sampah. Gitu. Jadi artinya membentuk perangkat daerah lah gitu ya, pengelolaan sampah. Kemudian yang kedua, bisa bermitra dengan badan usaha dan masyarakat dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota lain. Nah, itulah hal-hal yang bisa dilakukan dari sisi yang mengarah ke kelembagaan, aspek-aspek kelembagaan yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah ini gitu dalam melakukan. Jadi kurang lebih sebetulnya kerangkanya seperti itu normatifnya dan cukup clear, cukup formal, tinggal bagaimana implementasinya gitu ya. Nah, di dalam kita menjalankan tugas menjamin gitu ya, tugas menjamin pengelolaan sampah ini bisa terselenggara gitu ya. Kita perlu melihat berapa banyak sih urusan-urusannya gitu ya. Ini mungkin Bapak Ibu juga sudah cukup sering ya mengikuti diskusi seperti ini. Jadi kita perlu sadar dengan urusan-urusan yang ada gitu. Urusan-urusan inilah yang harus dibiayai dan diadakan lembaganya. Di mana untuk mengadakan lembaga kita perlu tahu beban kerjanya berapa. Nah, itu akan menentukan ukuran dari lembaga yang harus diadakan gitu ya. Apapun lembaganya gitu. Nah,
beban kerja yang merupakan konsekuensi dari urusan-urusan ini ya harus dipastikan bisa dibiayai dan dilaksanakan gitu. Itu adalah tugas dari pemerintah untuk menjamin itu gitu. Nah, jadi dalam melaksanakan tujuan ini ya, pengelolaan sampah itu tujuannya adalah meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah jadi sumber daya. Jadi ada 3 hal yang dimandatkan oleh undang-undang harus dicapai gitu. Melalui apa? Melalui berbagai kegiatan, kewenangan, tugas gitu ya. Kita bisa lihat dari kegiatan pengelolaan sampahnya apa saja, kewenangannya apa saja, dan tugasnya apa saja gitu. Jadi yang pertama adalah pembatasan timbulan, pendaur ulangan, pemanfaatan kembali, kemudian ada penanganan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir. Nah, kita bisa cek sebetulnya sejauh mana urusan-urusan ini sudah dijamin penyelenggaraannya oleh pemerintah daerah dan pemerintah juga sebetulnya. Pemerintah itu artinya pemerintah pusat ya, gitu. Jadi apakah ini sudah dilakukan? Apakah sudah dijamin penyelenggaraan pemilahan, pengumpulan yang sering kita bahas ya, gitu. Kalau kita lihat dari bahwa pengelolaan sampah masih jauh dari 100% saat ini, kalau Provinsi Jawa Barat tuh masih, kalau di rata-rata total itu ya masih di 30% gitu ya. 30%-nya pun sebagian besar di perkotaan gitu. Jadi kondisinya ya masih jauh sebetulnya gitu. Lalu kita perlu melihat tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi ada tugas yang dituliskan di undang-undang. Jadi kita melihat urusan-urusan yang harus diurus ya cukup dengan melihat ini. Apakah kalau yang tadi menjamin tersenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berusaha lingkungan adalah yang ada di sini ya. Lalu kita harus juga melakukan peningkatan kesadaran, melakukan penelitian, memfasilitasi upaya pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah yang dilakukan pihak lain, melaksanakan pengelolaan sampah, dan memfasilitasi penyediaannya. Jadi pemerintah juga bisa melaksanakan sendiri di sini ya. Artinya ada pilihan bahwa pemerintah, kalau kita ingat diskusi operator dan regulator, memang di dalam undang-undang kita sudah diantisipasi bahwa pemerintah dalam beberapa hal perlu melaksanakan sendiri, selain bisa bekerja sama dengan pihak lain gitu, atau memfasilitasi pihak lain gitu. Itu ya, termasuk koordinasi dan lain sebagainya. Nah, urusan-urusan ini perlu dicek ya, apakah sudah dilakukan atau belum, apakah sudah dibiayai atau belum gitu ya, apakah sudah disiapkan SDM-nya untuk melakukan ini semua gitu. Lalu ada juga di undang-undang kita pembagian kewenangan pengelolaan sampah. Ada masing-masing pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota sudah diberikan kewenangan masing-masing gitu ya, dan kita perlu cek apakah masing-masing pihak sudah melaksanakan gitu ya. Jadi pemerintah pusat dan provinsi pun punya urusan yang harus dilakukan dan harus dievaluasi apakah sudah dilaksanakan dengan baik. Pemerintah pusat tuh harus menetapkan kebijakan dan strategi nasional, norm NSPK harus disiapkan. Apakah sudah lengkap NSPK-nya? Apakah ada NSPK pengumpulan dan pemilahan sampah gitu ya misalnya. Itu juga harus dicek apakah sudah dilakukan pemerintah pusat. Memfasilitasi kerjasama antar daerah, menyelenggarakan koordinasi, dan menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan. Sedangkan kalau provinsi, kebijakan dan strategi pengelolaan sampah harus menetapkan itu, fasilitasi kerjasama, koordinasi pembinaan dan pengawasan, dan fasilitasi perselisihan. Nah, kalau kita masuk ke kabupaten kota sekarang, harus menetapkan kebijakan dan strategi, apakah sudah dilakukan, menyelenggarakan pengolahan sampah sesuai NSPK, apakah sudah dilakukan, NSPK-nya sudah ada belum? Nah, kabupaten kota harus bertanya ke pemerintah pusat. Gitu. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja yang dilakukan pihak lain, menetapkan lokasi
TPS, TPA gitu ya, apakah sudah ditetapkan lokasi-lokasinya dan mencukupi gitu ya. Melakukan evaluasi dan menyusun penyelenggaraan sistem tanggap darurat. Jadi kita bisa lihat di sini yang poin nomor 2 ya, bahwa di dalam konsep pengelolaan sampah kita, jadi undang-undang ini juga masih harus dievaluasi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, di yang nomor 2 ini sebetulnya menjadi pertanyaan ya, bahwa akhirnya di dalam desain kita pengelolaan sampah itu semua dibebankan ke penyelenggaraan pengelolaan sampahnya sendiri itu dibebankan ke kabupaten kota, sedangkan pemerintah provinsi dan pusat itu melakukan koordinasi, menetapkan kebijakan dan lain sebagainya ya. Itu ide yang membuat undang-undang yang kita perlu evaluasi lagi. Tapi paling tidak urusan-urusan ini perlu dicek juga apakah semua sudah melakukan dengan maksimal gitu ya. Bagi kabupaten kota ya juga perlu memikirkan apakah juga penyelenggaraan ini sudah dilakukan. Ya kalau kita bicara penyelenggaraan pengolahan sampah, ya semua urusan-urusan yang ada di yang kita bahas tadi ya di slide-slide ini. Gitu. Nah juga kita lihat yang paling kanan ini bahwa urusan-urusan pengelolaan sampah pun perlu mengacu kepada, jadi ada urusan-urusan lain lah ya, belum tertulis secara eksplisit di Undang-Undang Pengelolaan Sampah kita yang sebetulnya merupakan konsekuensi logis dari penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahwa setiap pihak di dalam pengelolaan sampah, semua komponen pemerintahan baik pusat, provinsi maupun daerah perlu melakukan perencanaan, pembiayaan, pembangunan sarana prasarana, operasional dan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi. Jadi itu hal-hal standar yang harus dipastikan ada ya, melengkapi yang di atas. Nah inilah semua urusan-urusan yang perlu diurus gitu, yang kita perlu lihat bahwa apakah hal-hal tersebut sudah benar-benar terurus gitu ya. Urusan-urusan itu sudah diurus atau belum gitu. Sudah diurus berarti balik lagi ke slide yang awal, kita perlu lihat ya, apakah ada produk-produk kebijakan dan ketersediaan gitu ya dari untuk pembiayaannya gitu ya, dari anggarannya dan dari ketersediaan lembaganya. Misalnya kita bisa lihat sekarang UPTD ada berapa gitu ya, mampu nggak menyelenggarakan semua urusan tadi gitu. Semua yang ada di dinas ya, entah dia seksi, entah dia bidang gitu ya, atau ada yang punya dinas tersendiri, apakah jumlahnya sudah mencukupi untuk melakukan semua itu dan biayanya juga sudah mencukupi gitu. Nah, bagaimana kondisinya ini beberapa yang kami dapat dari data-data yang studi-studi ya yang dilakukan di Das Citarum ya, tapi saya kira merefleksikan kondisi di negara kita gitu. Jadi kalau saya simpulkan sebetulnya cerita yang saya akan sampaikan setelah ini adalah ada urusan ada banyak. Tadi kita bisa lihat ya, urusan pengolahan sampah itu ada banyak. Tapi banyak yang belum diurus gitu. Dan pembiayaannya juga sedikit. Itulah yang kita hadapi ya di lapangan sehari-hari gitu. Ada banyak urusan, tapi ada banyak yang belum diurus dan pembiayaannya juga sedikit. Jadi itu kondisi pengelolaan sampah kita sebetulnya dari sisi kelembagaan dan pembiayaan. Nah, ini kita bisa lihat contoh kalau tidak salah ini analisis untuk Cimahi ya, kota Cimahi gitu. Sebetulnya ini kita bisa lihat ada beberapa yang walaupun belum 100% diurus, tapi kita tahu bahwa itu tanggung jawab siapa gitu. Jadi kita mencoba memeriksa lah ya pembagian peran. Siapa sih yang kita sudah tahu siapa yang harus melakukannya gitu. Tapi sudah tahu tuh maksudnya berdasarkan kondisi existing lembaga dan pembiayaan ya yang ada gitu ya.
Kita tahu itu sebetulnya ada di siapa walaupun belum cukup. Nah, kita bisa lihat semua sebetulnya di Cimahi itu, nih kasus Kota Cimahi kita bisa identifikasi siapa yang harus melakukan gitu ya. Jadi dalam perencanaan dan SOP dan semua urusan regulator lah gitu ya, ini sudah kita tahu siapa yang melakukan gitu ya. Ada yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan, ada yang dilakukan oleh UPTD gitu. Jadi kita tahu ini siapa yang melakukan perencanaan dan SOP-nya, udah terlihat gitu ya. Kalau kita lihat dulu yang sebelah kanan, ini juga semua sudah cukup terlihat ya, siapa yang melakukan pembinaan gitu ya, dan penegakan hukum gitu ya, pengawasan dan lain sebagainya. Ini sebetulnya sudah jelas gitu. Jadi kita tahu siapa yang katakanlah siapa yang disalahkan gitu ya, kalau itu tidak terurus gitu. Walaupun yang disalahkan juga masih bisa bilang anggaran saya nggak cukup gitu ya. Tapi kita tahulah siapa pihak-pihak yang bisa ditunjuk gitu. Lalu kalau di dalam aspek kegiatan-kegiatan yang dalam bentuk penyediaan sarpras dan operasional sehari-hari, kita juga sudah cukup bisa nih di Cimahi ya. Kalau kita mulai dulu dari bawah, pemrosesan akhir ini dilakukan oleh provinsi. Kalau di kita ya, gitu. Dan kalau kita lihat di peta kewenangan berdasarkan Undang-Undang 23, itu ada dasarnya bahwa pemrosesan akhir itu dilakukan oleh provinsi, gitu. Kemudian pengolahan antara itu sudah jelas, gitu ya. Siapa yang melakukan atau menyediakan anggaran, gitu ya. Jadi itu. Kemudian penyapuan dan pengangkutan ini juga sudah jelas dalam kondisi Cimahi. Tapi yang belum jelas di sini pengumpulan, gitu. Pengumpulan ini siapa sebetulnya yang bertugas, gitu. Kalau penyapuan di sarana publik yang sebetulnya juga dalam kategori kalau kita mengambil definisinya sesuai dengan Undang-Undang 18 2008 itu sebenarnya masuk ke kategori pengumpulan ya. Tapi itu jelas gitu. Itu dilakukan oleh DLH atau UPTD lah gitu ya. Tapi kalau pengumpulan ini yang masih belum jelas gitu. Penyediaan sarprasnya oleh siapa dan siapa yang melakukan operasional harian? Apakah RT RW gitu? Itu kita perlu cek. Kalau kita ingat diskusi sebelumnya, kita tahu bahwa RT RW ini bukan badan hukum gitu ya. Jadi nanti kalau dia tidak melakukan, tidak bisa disalahkan juga gitu. Semua yang ada di sini itu harus menjadi pihak yang bisa disalahkan ya. Gitu. Kena entah sanksi, entah dia dianggap melakukan pengabaian gitu ya. Gitu. Kalau pewadahan di sumber dan pemilahan di sumber itu bisa kita katakan bahwa itu tanggung jawab dari masyarakat lah, individu. Gitu. Artinya apa? Ada konsekuensi, harus ada pengawasan dan pengendalian dan pembinaan dan lain sebagainya, termasuk sebenarnya penegakan hukumnya kepada pihak-pihak ini gitu ya. Tetap ada konsekuensi kalau kita mau mengatakan bahwa pewadahan di sumber dan pemilihan di sumber itu diserahkan kepada masyarakat gitu ya. Dilakukan oleh masyarakat, bukan diserahkan, dilakukan oleh masyarakat. Yang melakukan itu semua harus terawasi. Kenapa? Karena semua urusan yang ada di sini, tetap yang menjaminnya itu adalah pemerintah. Gitu. Artinya, kalau ada yang tidak terlaksana di sini, ujung-ujungnya yang kena adalah pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gitu. Kalau misalnya dia dikatakan dilakukannya, pelakunya adalah masyarakat, maka masyarakat itu harus dipastikan gitu, menyediakan wadah dan melakukan pemilihan di sumber gitu. Nah itu satu hal yang kita perlu pikirkan gitu. Dan kita bisa lihat nih di daerah masing-masing bagaimana gitu pembagian peran ini gitu yang ada. Nah kalau kita lihat, oke, ada orang-orang yang bisa kita identifikasi, pihak-pihak bisa kita identifikasi, tapi kita lihat apakah urusannya sudah terlaksana gitu ya, walaupun yang melakukan jelas gitu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ini contoh di Jawa Barat, tingkat pengelolaan sampahnya kabupaten sangat rendah ya, di bawah 25%.
rata-rata di Jawa Barat ini. Kalau kota itu rata-rata di bawah 75%. Gitu. Padahal Jaksrada kita ingin 100%. Artinya apa? Masih banyak yang mesti masih banyak yang mesti diisi di sini. Gitu. Jadi artinya yang melakukan mungkin jelas di cukup banyak aspek, kecuali di pengumpulan, tapi yang melakukan itu belum mengurus 100% gitu. Masih ada kesenjangan yang sangat besar antara urusannya menjamin bahwa urusan itu terlaksana, itu masih ada kesenjangan besar gitu. Artinya pemerintah dan pemerintah daerah, kalau kita lihat data ini aja sesederhana ini, itu belum menjamin sebetulnya gitu. Belum berhasil menjamin gitu. Masih ada gap yang sangat besar. Kita tinggal lihat data ini aja gitu ya. Selain bahwa masih ada masalah, ada bolong yang sangat besar di sisi pengumpulan. Siapa nih ini penanggung jawabnya yang bisa diawasi oleh pemerintah gitu. Yang bisa kalau tidak melakukan itu bisa pemerintah bisa melakukan penegakan atau pemaksaan gitu ya. Gitu. Jadi itu yang masih jadi pertanyaan juga. Pihaknya masih belum jelas, jadi siapa yang mau diawasi juga tidak jelas gitu. Nah, lalu kalau kita lihat dari sisi anggaran, nah persentase anggaran kita seperti ini kondisinya. Jadi kalau kita lihat rata-rata Bank Dunia sebetulnya ya, kalau kita melihat data Bank Dunia, itu umumnya kalau perkotaan gitu ya, kalau kita misalnya bilang kita katakan istilahnya benchmarknya lah ya, benchmarknya itu kota Bandung dan kota Cimahi lah ya, gitu. Itu dulu deh, yang APBD per kapitanya biasanya lebih besar, kalau kabupaten biasanya APBD per kapitanya lebih kecil. Itu anggaran per kapitanya, biaya anggaran pengelolaan sampahnya dari sisi persentase APBD, kalau di standar Bank Dunia untuk negara-negara berkembang gitu, itu sekitar 10%-an pengelolaan sampah tuh, gitu ya. Waktu saya ke India itu hampir 20% mereka. Anggaran pengelolaan sampahnya itu hampir 20% dari anggaran APBD. Kita bandingkan dengan di sini, gitu. Kota Bandung saja yang anggaran per kapitanya paling besar itu masih di bawah 3%. Artinya apa? Dari sisi anggaran memang kalau lihat benchmark global gitu ya untuk negara berkembang itu masih jauh gitu. Nah ini yang jadi isu gitu. Jelas saja urusan banyak yang belum diurus. Kenapa banyak yang belum diurus? Uangnya memang kurang gitu. Nah ini memang masalah yang Bapak Ibu hadapi ya. Semangat tinggi, uang kurang gitu ya. Gitu. Uang kurang akan berujung pada sarana prasarana kurang dan juga orang. Kita kekurangan orang gitu untuk melakukan. Misalnya kita hitung, nanti ada hitungan lah ya, kota Bandung itu butuh berapa ya misalnya untuk melakukan ini semua gitu. Untuk melakukan semua urusan gitu. Kalau pengumpulan saja mau diurus itu butuh sekitar di Kota Bandung ini tenaga pengumpul yang dibutuhkan kalau pengumpulan dilakukan oleh pemerintah itu sekitar 3.000 orang. Gitu. Itu akan punya konsekuensi ke pembiayaan dan kelembagaan pastinya gitu. Berapa UPTD yang harus dibuat misalnya untuk 3.000 orang itu. Jadi ini kondisi kita ya. Jadi standar Bank Dunia dengan anggaran yang sudah dialokasikan tuh masih jauh. Nah, untuk naik 2%, Kota Bandung misalnya ya, yang paling tinggi ini, naik 2,7% ke 10%. Ini bukan urusan mudah gitu. Nanti kita akan bahas ya. Apalagi Kabupaten Kerawang yang masih di bawah 1% menuju ke 10% gitu ya.
gitu. Kabupaten Bandung Barat gitu. Ini tantangan yang sangat besar dan kami sudah cukup memahami bahwa ini tidak bisa dipecahkan oleh pemerintah kabupaten kota sendiri kalau mau menaikkan gap komitmen anggaran ya, persentase dari APBD sebesar ini gitu. Nah, eh, kita perlu lihat sekarang kondisi lain ya, bahwa kalau kita bicara komponen pembiayaan, paling tidak dia harus mencakup ada biaya investasi, operasional, manajemen, biaya untuk pengembangan, dan pembinaan masyarakat ya. Sebetulnya harusnya ada tambahan lagi nih, lupa, biaya penegakan hukum. Penegakan hukum itu juga butuh biaya, gitu ya. Butuh butuh bukan biaya saja ya, butuh orang juga, gitu ya. Butuh orang juga untuk penegakan hukum. Waktu saya ke eh, India itu mereka untuk melakukan penegakan hukum, mereka punya yang namanya inspektor gitu ya, semacam karena mereka ada di bawah dinas kesehatan ya, kalau pengelolaan sampah di India, mereka punya namanya health inspector gitu ya, kayak yang melakukan inspeksi sanitasi gitu. Nah, orang-orang ini yang mengawasi yang buang sampah sembarangan dan lain sebagainya, melakukan pengawasan pemerintah gitu. Kalau di Filipina mereka punya yang namanya kayak kita polisi desa gitu ya, atau polisi kelurahan, polisi desa lah gitu. Nah itulah, nah di kita kan belum ada ya, adanya Hansip. Hansip sejauh mana ya bisa melakukan penegakan hukum. Nah kurang lebih kalau kita lebih detail ke investasi dan operasional, misalnya investasi contoh-contohnya adalah seperti ini, pengadaan saat armada, wadah, lahan jangan lupa ya, armada pengangkutan, sarana pengolahan, sarana pemrosesan air. Jadi ini semua harus diadakan gitu, harus disiapkan supaya bisa terlaksana, terjamin tadi ya, gitu ya. Harus diadakan. Ini kalau kita bicara biaya dulu lah, gitu. Lalu operasional, biaya operasional ini butuh untuk OM sarana pengolahan. Masih banyak TPS 3R yang tidak jelas alokasi anggaran pengelolaannya dari mana. Akhirnya diserahkan ke KSM. KSM-nya sendiri nggak sanggup banyaknya. Akhirnya mangkrak gitu. Jatuhnya di OM ini. PPST, SPA, dan segala macam lah ya, OM ini. OM ini akan terwujud dari sisi biaya dan dari sisi orang gitu. Bukan hanya biaya saja kalau OM ini gitu. Butuh orang juga gitu. Orangnya juga harus ada anggarannya gitu ya. Orang itu bisa dalam bentuk tenaga operasional di lapangan, misalnya supir, misalnya yang melakukan pengkomposan, melakukan pengumpulan, juga jangan lupa yang melakukan penegakan hukum, melakukan proses pengawasan, pembinaan, penindakan, ya, yang melakukan proses perencanaan dan lain-lain, semua ada konsekuensi dari yang namanya beban kerja. Beban kerja itu kan seharusnya dihitung. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di Undang-Undang 23. Asumsi beban kerja di Undang-Undang 23 kita itu hanya menghitung bank sampah dan TPS gitu ya. Itu jelas analisis yang tidak layak. Jadi sebenarnya itu masalah di Undang-Undang 23 kita, sehingga salah perkiraan dari kebutuhan gitu. Jadi kalau dihitung dengan standar seperti itu ya mungkin cukup sebagai seksi di sebuah dinas kelas B atau C gitu. Tapi akhirnya kabupaten kota umumnya karena mereka sadar beban yang dihadapi sebenarnya, akhirnya mereka banyakkan sekarang meletakkan itu di sebagai bidang di dinas kelas A gitu. Itu yang maksimal bisa dilakukan gitu. Tapi Bapak Ibu tahu sendiri jumlah jumlah tenaga dan eselon yang mengelola itu kayaknya agak berat gitu saat ini pun ya untuk melaksanakan semua urusan ini. Makanya ada beberapa kabupaten kota yang berani membuat pengelolaan sampah ini dalam dinas tersendiri gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke biaya, kita bisa lihat dari ini studi-studi yang dilakukan oleh YPBB ya. Kita lihat bahwa apapun pengelolaan sampahnya,
itu akan paling tinggi itu akan adanya di beban operasional yang warnanya lebih muda gitu. Jadi biaya operasional itu adalah yang sebetulnya paling tinggi. Nah, kalau kita lihat dari kewenangan yang tadi di atas di undang-undang, siapa yang harus melakukan biaya operasional? Itu paling besar kalau dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah itu, biaya operasional itu akan ditanggung oleh kabupaten kota gitu. Nah, ini kalau kita lihat secara jangka panjang ya, kalau di dalam pembuatan master plan, kita harus merencanakan kalau bisa 30 tahun. Minimal umur Sarpras yang paling panjang umurnya, yaitu TPA. Gitu. Kalau bisa lebih panjang lagi, lebih bagus. Nah, kita bisa lihat di sini, tercampur dan daur ulang itu kurang lebih sama. Harganya lebih murah sedikit lah ya dalam jangka panjang itu. Tapi yang sama itu adalah tetap mau tercampur maupun daur ulang itu biaya operasional yang paling besar gitu. Ini yang perlu menjadi pemikiran gitu ya. Jadi sekarang sudah mulai kalau Bapak Ibu berhadapan dengan Kemendagri misalnya ya dan PUPR sudah sering ditanya, saya bisa bantu investasi, kami misalnya ya, pemerintah pusat bisa bantu investasi, kabupaten kota siap nggak dengan operasionalnya gitu ya. Nah, tapi kabupaten kota juga berhadapan dengan masalah yang tadi gitu. Anggaran pengelolaan sampah itu umumnya di bawah 1% gitu. Di pemerintahan di pemerintah daerah di seluruh Indonesia itu pengelolaan sampah itu umumnya di bawah 1% gitu. Ya bagaimana bisa mendanai operasional gitu ya. Itu kondisi yang kita hadapi saat ini gitu. Jadi akibatnya kalau kita hitung ya, ini contoh kasus di kabupaten kota di daerah Metro Bandung sini, tempatnya YPBB ya. Ada Kabupaten Bandung Barat, Kerawang, Kabupaten Bandung Cimahi, dan Kota Bandung. Untuk mendanai OM itu sebetulnya seandainya ya, investasi itu sepenuhnya dibantu oleh pusat dan provinsi, untuk mendanai OM saja hanya Kota Bandung yang sanggup. Yang lain itu defisit. Ini hitungan dari master plan yang kalau Bapak Ibu mungkin udah ikut sosialisasi dari Kemendagri ya untuk Permendagri terbaru tentang retribusi. Ini perhitungan kebutuhan anggaran di master plan kabupaten kota yang di Metro Bandung ini yang dibuat tahun 2016-2018 sampai 2018 itu masih jauh sebetulnya, cukup jauh di bawah standar yang ada di Permendagri nomor 7 kalau nggak salah nomor 7 tahun 2021 ya gitu. Nah, ini masih sangat jauh di bawah. Lah bagaimana kita menutup ini gitu ya, bagaimana bisa mendanai OM untuk pengelolaan sampah 100% ya, ini asumsinya pengelolaan sampah 100%. Sudah pasti ujung-ujungnya adalah pemerintah kabupaten kota itu akan berhadapan dengan kondisi saya hanya mampu mengelola sampah 10% atau 20%, udah pasti karena anggarannya kondisinya seperti ini gitu. Nah, ini situasi-situasi yang harus kita atasi gitu ya. Lalu kalau kita lihat tadi urusan yang belum diurus itu umumnya adalah pengumpulan seperti yang sudah kita bahas di sebelum-sebelumnya. Dan kita bisa lihat bahwa dari sisi investasi apalagi operasional, biaya pengumpulan itu adalah yang paling besar gitu. Nah, ini kondisi pembiayaan kita dan kita tahulah masih jauh ya pengumpulan itu boro-boro sanggup mengurus ya. Pengangkutan aja masih banyak yang baru bisa mengangkut sebagian. Makanya biasanya kejadiannya adalah TPS 3R diadakan, tapi residunya nggak bisa diangkut. Gitu. Itu banyak kejadian. Apalagi di kabupaten yang wilayahnya besar gitu. Nah, itu kondisi-kondisi yang kita hadapi. Jadi makanya YPBB ini di dalam berbagai pertemuan dengan pemerintah, terutama sekarang kita sedang mencoba banyak berinteraksi dengan pemerintah provinsi dan pusat, kita coba mengangkat ini bahwa kabupaten kota itu tidak realistis gitu kondisinya saat ini gitu. Tadi ya, banyak urusannya, banyak yang belum diurus,
anggaran tidak ada. Ini kondisi yang kita hadapi. Nah, lalu kita masuk ke sini. Lalu ada kebutuhan. Sorry, kelewat ya. Nah, ini dari anggaran yang sedikit itu, kita bisa lihat, kalau kita mau melihat retribusi, ternyata masing-masing kabupaten kota itu sebagian besar anggaran ya, yang tadi masih kecil itu, gitu ya. Kita ingat tadi anggaran Kota Bandung tuh hanya 2,7% dari APBD, gitu ya. Dan itu masih surplus untuk perkiraan master plan untuk mendanai OM, gitu ya. Tapi investasi nggak bisa, gitu. Kabupaten Bandung nggak bisa investasi, pasti bangkrut ya, pasti defisit. Sedangkan kabupaten kota lain defisit. Jadi anggaran-anggaran yang sangat kecil, yang kira-kira 1% sampai 2% tadi, retribusi pun itu hanya maksimal 30% di Kerawang. Tapi kita perlu ingat ya, di Kerawang itu dia tingkat pengelolaannya masih sangat kecil, gitu. Kurang kayak seperti kalau nggak tidak salah masih di bawah 15%. Jadi ini 32% ini retribusi untuk yang cuma 15% dari total pengelolaan yang seharusnya ya, gitu. Jadi masih sangat sedikit juga kontribusi retribusi terhadap ini. Artinya apa? Masih banyak beban memang APBD gitu. Jadi ini tantangan ya kita. Nah, belum lagi kalau kita melihat bahwa kebutuhan untuk pengelolaan sampah mencapai 100% gitu ya. Kita sudah sering bahas dari Zeros Academy sebelumnya. Kita ingat bahwa kita tidak bisa lagi mengandalkan sebuah sistem yang bergantung pada partisipasi sukarela, bergantung pada aktor, gitu ya. Terus bantuan pemerintah juga sporadis, gitu. Itu udah pasti tidak akan berkelanjutan dan menyeluruh. Ujung-ujungnya yang tadi ya, pengelolaan sampah kalau diukur secara real dari berat sampah yang terkelola ya, gitu, ditimbang gitu, ya masih segitu gitu ya, sangat sedikit. Nah, sehingga kita seharusnya kita harus menuju kepada sistem yang berbasis sistem yang terstruktur, sistematis dan masif. Artinya benar-benar harus bisa menjangkau secara sistematis proses yang masif. Masif itu karena kita membayangkan banyak sekali sumber sampah yang harus diurus, baik dari sisi operasional maupun penegakan hukum, maupun aspek manajemennya, perencanaan, dan lain sebagainya. Kota Bandung ini ada 500.000 rumah tangga. Itu baru bicara rumah tangga. Belum kita bicara sumber-sumber sampah yang lainnya. Ada berapa mall, restoran, perkantoran, sekolah, ya. Ada berapa panjang ruas jalan, ada berapa meter persegi taman kota, itu semua harus diurus. Pasar, ya, gitu. Harus masif, harus bisa masif sistemnya, gitu. Tidak bisa mengandalkan sporadis, gitu ya. Harus terstruktur dan masif, gitu. Kalau kita mau terstruktur pun nggak bisa berbasis sukarela. Gitu. Dan untuk berkelanjutan juga harus berbasis pada mandat yang sesuai mandat-mandat dan sistem yang berbasis pada sistem ketatanegaraan gitu. Kenapa? Karena negara itulah yang pegang duit gitu, yang pegang sumber daya. Masyarakat kan iuran bayar pajak gitu ya. Kita semua iuran bayar pajak, negara yang pegang uang. Ya mau tidak mau negara yang punya tanggung jawab untuk mengurus semua ini gitu. Masyarakat kontribusi di dalam bentuk retribusi, dalam bentuk pengadaan wadah itu sudah luar biasa sebetulnya gitu. Nah, jadi itu kondisinya. Dan kita sudah sering bahas kondisinya seperti ini gitu ya. Pemerintah tuh belum hadir pada pengumpulan gitu. Seperti yang tadi sudah kita bahas. Jadi semuanya diserahkan ke warga, bantuan sporadis dan lain sebagainya. Wajar kalau pengelolaan sampah masih jauh dari 100% gitu.
Kota Bandung mungkin 90 sampai 90 sekian persen, tapi timbulan sampahnya besar, 1.800 bisa jadi saat ini. Jadi kalau masih kurang 5% itu berarti masih hampir bisa jadi hampir 100 ton yang masih bolong. Kalau itu masuk sungai ya akan kelihatan banyak juga gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat ya, jadi kalau kita ingin bahwa pengelolaan sampah itu berbasis pada mandat-mandat regulasi instrumen pemerintahan lainnya, sesuai sistem yang agar bisa terstruktur sistematis dan masif ini, maka kita bisa lihat RW KSM ya yang sering menjadi pengelola sampah di TPS 3R itu kategorinya sebetulnya adalah lembaga informal gitu ya. Mungkin ada sedikit KSM yang formal gitu ya. Artinya dia berupa badan usaha gitu ya atau minimal yayasan gitu. Perkumpulan mungkin ya itu masih bisa dia dianggap formal. Badan termasuk bentuk badan usaha lah gitu. Tapi kalau RW ini semua masih informal sifatnya. Nah, bagaimana lembaga informal ini bisa dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah? Karena kalau begitu pihak lain yang melakukan, pemerintah akan menjamin itu di dalam sistem ketatanegaraan kita dalam bentuk penegakan hukum, gitu. Itu cara negara kita mengurus, gitu ya. Kalau enggak, ya lakukan sendiri, gitu. Dengan anggaran dan tenaga kerja dari pemerintah. Jadi itu kondisinya, gitu ya. Nah, dan kondisi saat ini, baik RW, KSM maupun swasta, walaupun swasta itu adalah lembaga formal, tapi dasar hukum pertanggungjawabannya dalam pengelolaan sampah itu masih belum ada gitu. Yang sudah ada baru Pemda sendiri gitu. Makanya saya mengatakan kemarin itu, saya sih melihat saat ini kalau kita mau bikin pemisahan regulator dan operator, sistem belum siap gitu. Ya terpaksa pemerintah melakukan sendiri dulu gitu. Sampai sistemnya siap, harus disiapkan sistem untuk melakukan pengawasan, penegakan hukum, memastikan NSPK terlaksana ya pada lembaga swasta. Karena NSPK itu yang harus menjamin pemerintah loh, gitu ya, bukan swastanya. Swasta kalau bisa tidak sesuai NSPK dia lebih senang gitu. Ya harus ada yang ngawasin gitu agar NSPK terlaksana. Karena kalau swasta tidak melakukan sesuai NSPK, yang salah adalah pemerintah. Gitu. Nah, sumber pembiayaan kalau RW KSM itu masih sukarela, gitu. Kebanyakan ya. Jadi ini tidak terjamin pembiayaan seperti yang iuran sukarela ini tidak terjamin, sama sekali nggak menjamin. Misalnya KSM difasilitasi oleh konsultan yang membuat TPS 3R untuk membuat iuran warga. Oke. 1 tahun masih jalan, 2 tahun banyak yang rontok, 5 tahun kemudian nggak ada yang bayar iuran, gitu. Lalu siapa yang disalahkan kalau tidak bayar iuran? Nggak ada yang bisa disalahkan. Nggak ada sama sekali yang bisa disalahkan. Pemerintah nggak bisa disalahkan, masyarakat nggak bisa disalahkan. Tapi kejadiannya adalah TPS 3R mangkrak. Gitu. Nah, swasta jangan lupa, swasta itu profit sumber pembiayaannya. Gitu. Kalau tidak profit, dia tidak akan menjalankan perannya. Jadi swasta itu tidak bisa menyelenggarakan keseluruhan, hanya pada bagian-bagian tertentu yang bisa profit. Gitu. Yang lain yang bisa menjamin itu adalah APBD dan retribusi. APBD yang dibantu retribusi tepatnya. Gitu. Nah, oke. Nah, lalu konsekuensi hukum kalau tidak melakukan itu kalau RWKSM sama sekali tidak ada. Swasta masih bisa kalau dibentuk mekanisme KPBU di dalam sistem saat ini ya. Dan kita tahu pembentukan sistem KPBU ini satu hal yang tidak mudah, gitu. Banyak yang harus dilakukan untuk bisa terjadi KPBU, gitu. Nah, kalau Pemda konsekuensi hukum jelas akan ada bisa masuk ke pengabaian atau ada mekanisme internal yang dilakukan di pemerintahan. Nah,
kita perlu lihat juga bahwa tadi ada urusan-urusan yang sifatnya operasional tadi ya gitu. Itu membutuhkan tenaga operasional yang cukup besar. Kita coba melakukan perhitungan tenaga kerja per ton ya gitu ya untuk kebutuhan pembiayaan gitu. Jadi misalnya pengumpulan itu yang paling banyak tuh, pengumpulan dan daur ulang ya, 7 dan 8 tenaga kerja per ton, daur ulang anorganik gitu. Ini berarti kalau misalnya kita punya tenaga kerja yang kita punya 1.500 ton kali katakanlah 1.000 ton ya, 1.000 ton dikali 300 hari gitu, 300 hari, 350 hari gitu. Jadi paling supaya gampang ngitungnya. Berarti tenaga pengumpulan yang perlu dibutuhkan adalah kalau kita punya sampah 1.000 ton per hari, itu 7 kali 350. Nah, itulah yang harus diadakan. Gitu. 350 kali 7, kita itu mungkin sekitar 2.000-an ya, 2.000-an tenaga pengumpul gitu ya. 7 kali 3, ya gitulah. 22.000 mungkin ya. 2.200 mungkin gitu. Untuk mengelola 1.000 ton timbulan sampah butuh pengumpul 2.200. Tenaga daur ulang anorganik lebih banyak lagi. Nah, itu dalam mendesain UPTD kita perlu memperhitungkan itu gitu ya. Berapa beban kerja UPTD yang dibutuhkan itu dari tenaga kerjanya aja. Sesederhana itu dulu lah, belum menghitung jam-jam lah gitu ya. Nah, jangan lupa bahwa dibutuhkan tenaga kerja non operasional juga gitu ya untuk pengelola KBS. Bahasa di Kota Bandung. Ini maksudnya pengelola kawasan gitu ya. Tenaga kerja yang melakukan pengawasan, melakukan pengawasan kepada rumah tangga dan pengawasan kepada sumber sampah lain ya non rumah tangga, pengawasan kepada tenaga pengumpul sampah dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah perlu tenaga pengelola itu gitu ya. Lalu manajerial ada butuh kepala UPTD dan lain sebagainya. Lalu penegakan hukum perlu ada tenaga pengawas, pembinaan, penindakan ya. Nah, ini kita perlu punya hitungannya sehingga kita bisa menghitung sebetulnya kira-kira beban kerja regulator tuh berapa sih gitu ya. Beban kerja UPTD itu berapa sih gitu. Setelah kita hitung kita bisa tahu ukurannya harus berapa gitu, ukuran lembaganya. Nah, kurang lebih itu dulu mungkin kita bisa tanya jawab. Ini kita baru bicara kondisi existing, setelah ini kita akan bicara desain gitu ya, desain lembaga pengelolaan sampah yang kita idekan selama ini seperti apa. Gitu. Silakan, ada yang ini nggak mau ditanyakan dulu? Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan sih Pak, tapi dari sesi sebelumnya, tapi memang berkaitan dengan sesi yang sekarang. Itu tuh pertanyaan pertama tentang bagaimana sih cara menaikkan persentase anggaran pemerintah untuk mendukung kebijakan terkait pemilahan ini. Mungkin satu pertanyaan itu dulu Pak, nanti ada 2 pertanyaan. Maaf, bisa diulang? Oke. Bagaimana cara menaikkan persentase anggaran pemerintah untuk mendukung kebijakan terkait pemilahan? Nah, itu kita bahas di bagian ini ya, setelah ini ya. Kita bahas yang terkait kondisi existing dulu mungkin ya. Ada nggak yang terkait kondisi existing? Oh, ini. Ada yang pertanyaan kedua tuh, gimana sih cara nge-maintain formula kebijakan dengan implementasi ketika surplus belum ada gitu. Tapi sosialisasi dan edukasi di masyarakat sudah berjalan. Bagaimana memaintain apa? Formula kebijakan dengan implementasi gitu, Pak. Ketika surplus gimana? Sementara jika surplus belum ada. Iya. Tapi edukasi dan sosialisasi sudah berjalan di masyarakat. Ya, sebetulnya dari perspektif nanti kita
bisa bahas lagi setelah sesi desain ya. Kita lihat lagi ya El ya yang ini. Tapi dari sisi kondisi existing justru itu adalah kondisinya. Jadi kami selalu bilang kepada pemerintah daerah ya, mitra kami gitu ya. Bukan kami saja sih, tapi teman-teman YPBB juga ya, para konsultan lain yang sering kerja dengan YPBB, itu bahwa kita tidak bisa menyalahkan masyarakat gitu. Kalau sistem pemerintah belum masuk. Sistem pemerintah itu masuk berupa apa? Berupa infrastruktur gitu ya. Sistem harus terkonek ya. Misalnya kalau sampah apa namanya? Kalau sampah maaf. Kalau sampah belum sampah sudah diurus oleh TPS 3R atau oleh masyarakat dan ada residunya ya harus bisa diangkut. Gitu. Nah, misalnya ya gitu. Terus TPS 3R juga harus ada tenaganya gitu ya. Artinya sistem masuk ke masyarakat gitu ya. Minimal itu dulu gitu. Dalam hal itu saja banyak masyarakat yang belum terkoneksi dengan sistem pengangkutan. Banyak area yang belum terkoneksi dengan sistem pengangkutan. Sehingga kalau masyarakat yang belum terkoneksi dengan sistem pengangkutan katakanlah dihukum karena membuang sampah ke sungai, itu tidak fair gitu. Jadi saya sih bilang untuk taktisnya ke pemerintah mitra-mitra kami itu ya kita harus tutup mata dulu ya untuk kondisi pengelolaan sampah yang sistem pemerintah belum masuk gitu. Fokus pemerintah adalah melakukan pengawasan, penegakan hukum pada yang sistemnya sudah masuk gitu. Karena disitulah masyarakat bisa disalahkan gitu. Yang lain perlu ada toleransi gitu ya. Dengan cara-cara tertentu yang bagusnya sih ada dasar hukumnya gitu ya. Kalau sistem pemerintah belum masuk, pengawasan dan penegakan hukum belum bisa dilakukan gitu. Nah, kalaupun kita melakukan edukasi ke sana, masyarakat juga percuma diedukasi juga. Mereka nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Paling dia bisa mengelola sampah organiknya, hanya sampai situ. Jadi harus dipastikan dulu ada sistem masuk gitu ke masyarakat itu gitu ya. Itu mungkin jawaban sementara ya terkait dengan kondisi existing gitu. Oke Pak. Nah ini ada pertanyaan baru masuk sih Pak dari Mahardika di Kabupaten Bandung. Jadi beliau nanya tentang kan tadi disampaikan tentang pemisahan antara regulator dan operator dan sistemnya tuh masih belum siap. Nah, gimana sih tanggapan Bapak mengenai arahan dari Kemendagri yang mengarahkan UPTD menjadi BLUD, sedangkan bidang diarahkan sebagai regulator? Oh, ya. Baru ketemu sama Kemendagri ya di sana. Karena memang di Kemendagri ini baru intensif turun di Das Citarum nih. Nah, ini harus ditanya sama orang yang lebih ahli kelembagaan ya, tapi dari yang saya pahami seperti ini. UPTD itu kan sebetulnya lembaga pemerintah. Gitu. Jadi kalau kita konsepnya pemisahan regulator dan operator, artinya operatornya itu harus non pemerintah. Sehingga pemerintah bisa melakukan pengawasan gitu ya. Sedangkan kalau yang melakukan itu adalah UPTD atau lembaga swasta dengan mekanisme KPBU gitu ya. Itu sebetulnya masih dianggap buat saya sih pengawasan internal gitu yang bisa dilakukan. Sehingga kalau UPTD tidak melakukan gitu ya, tidak melakukan sesuai NSPK gitu ya. Dengan asumsi NSPK-nya sudah ada ya gitu ya. Maka UPTD itu harus diawasi oleh DLH melalui mekanisme pengawasan internal ya, karena UPTD itu kan di bawah kepala dinas. Yang mengawasi kepala dinas. Kalau UPTD ini tidak melakukan sesuai NSPK dan kepala dinas tidak bisa
melakukan pengawasan internal yang efektif dan ya, pengendalian lah ya dalam bentuk pengawasan dan dalam bentuk koreksi, yang nanti akan kena adalah kepala dinas dan kepala daerah. Dalam bentuk bahwa dia melakukan pengabaian gitu ya. Contoh misalnya Kementerian Lingkungan Hidup sekarang sudah mulai kan mencoba melakukan penegakan hukum kepada kepala-kepala daerah dan kepala dinas yang dianggap tidak melakukan tugas sesuai wewenang dia gitu ya. Ya kena adalah itu. Jadi saya agak heran. Saya harus bicara sama orang Kemendagrinya. Nanti ya kita pasti akan berinteraksi nih kalau di Kabupaten Bandung nih dengan di dalam proses pembuatan master plan regional, kita bisa diskusikan ini kepada Kemendagri kenapa ada pemikiran seperti ini ya. Kenapa UPTD itu diawasi oleh DLH, orang UPTD itu adalah instrumennya Dinas Lingkungan Hidup kok gitu. Jadi ini konsep yang agak aneh sebetulnya. Tapi pengawasan internal harus dilakukan dan bisa dilakukan gitu. Pada saat NSPK-nya jelas gitu. Ya NSPK yang kita punya sekarang baru Permen PU 13 3 2013 ya. Yang agak detail gitu. Dari sisi lingkungan hidup KLHK belum mengeluarkan setahu saya. Nanti saya bisa dikoreksi. Tapi setahu saya KLHK belum mengeluarkan NSPK dari sisi lingkungan hidup gitu. Jadi agak sulit juga dinas melakukan pengawasan. Kalau disalahkan ya tanyakan saja NSPK-nya apa sebetulnya. Sekarang NSPK yang ada paling yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup baru Jakstrada gitu. Jakstrada pun dilakukan dengan agak kejam ya. Harus mengikuti template tanpa melihat kondisi kabupaten kota gitu. Pokoknya tahun 2025 harus 100%, pengurangan 30% gitu. Pengelolaan 100% dengan pengurangan 30%. Nah, lalu kita bisa lihat kondisi tadi. Kota Bandung mungkin kalau dari sisi penanganan sudah lewat. Dari sisi pengelolaan tinggal sedikit lagi, walaupun masih sedikit lagi itu di atas 100 ton sebetulnya. Tapi dari sisi pengurangan masih jauh juga. Memang mudah, nggak mudah gitu. Kenapa? Anggarannya nggak ada gitu. Misalnya ya, hal seperti itu perlu dikenali juga oleh pemerintah pusat dan pasti saya akan ikut berperan lah ya. Diharapkan Bapak Ibu juga bisa mengungkapkan ini di dalam forum-forum dengan pemerintah pusat, juga dengan DPRD masing-masing gitu ya, bahwa kondisinya seperti ini gitu. Jadi ya itu ya. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan ini ya memang saya pikir belum agak aneh lah konsep ini gitu ya, bahwa UPTD sebagai UPTD BLUD ini bisa diawasi oleh pemerintah sebagai regulator. Ya tetap aja UPTD walaupun BLUD itu kan hanya pengelolaan keuangan. Tapi dia adalah UPTD sebetulnya gitu, bukan BLUD. Nggak ada namanya lembaga BLUD, adanya juga UPTD dengan pengelolaan keuangan yang berbasis Badan Layanan Umum Daerah gitu ya. Jadi hanya ada fleksibilitas keuangan bedanya itu. Jadi tetap di bawah pengawasan kepala dinas. Begitu sih yang bisa saya tanggapi. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan ya, harus cek ke orang yang lebih ahli dan juga ke Kemendagri kenapa keluar statement seperti ini. Tapi kalau kita balik ke situasi kondisi existing, masalahnya seperti yang tadi saya katakan ya, gitu. Mau diawasi apa BLUD ini orang anggarannya kurang, gitu. Seperti itulah. Oke Pak. Terima kasih Pak. Mungkin untuk dulu ya. Ya, untuk Ibu Mahardika bisa kalau memang ada tanggapan bisa chat di room chat di Zoom ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita lanjutkan dulu ya Pak diskusi penyampaian materinya. Ya, mungkin nanti kalau waktunya cukup juga kita bisa interaksi dengan omongan. Oke, Pak. Nah, kita sekarang masuk ke bagian terakhir ya tentang desain kelembagaan dan pembiayaannya itu seperti apa gitu. Bagian terakhir tapi agak panjang. Nah, ini sekali lagi YPBB ini bukan expert,
tapi kami sharing tentang beberapa inovasi lah ya, yang beberapa pemikiran dan inovasi gitu, yang sudah berkembang selama ini di dalam berbagai kegiatan di mana YPBB terlibat. Gitu. Dan semoga bisa menjadi ide ya bagi Bapak Ibu yang lain, karena ada dua hal ya. Pertama, inovasi masih harus terus dikembangkan, mengingat pengembangan tata kelola pengelolaan sampah ini baru intensif dibahas, saya kira baru beberapa tahun ke belakang. Jadi pasti masih banyak ide-ide yang masih memerlukan pengembangan lah gitu ya, pengembangan lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah bahwa ide-ide yang ada pun masih sangat dibatasi oleh kondisi yang saya katakan ya, produk-produk kebijakan pemerintah pusat yang belum nyampe juga gitu ya. Pemerintah pusat dengan tugas dan wewenang yang tidak begitu banyak gitu ya, rasanya masih banyak PR buat saya gitu. Nah, intinya dari kebijakan, kalau kita bicara dulu dari sisi kebijakan pembiayaan yang nanti akan nyambung juga dengan desain kelembagaannya seperti apa gitu ya. Kita atau prinsipnya gitu ya, prinsipnya adalah begini, pembiayaan itu harus naik, mau tidak mau harus naik. Kita tidak bisa bermimpi bahwa pengelolaan sampah bisa dijalankan dengan tingkat anggaran saat ini. Kalau kita bicara pengelolaan sampah 100%. Kalau pengelolaan sampah 5%, 10% bisa gitu ya. Tapi kalau 100% nggak bisa gitu. Terus perlu dicari yang paling efisien, tapi ada tidak, jadi kita harus cari skenario atau desain sistem pengelolaan sampah dan kelembagaan dan lain sebagainya yang paling efisien walaupun harus naik. Kurang lebih itu yang perlu menjadi pijakan atau prinsip ya dari kebijakan pembiayaan dan kelembagaan kita ke depan seharusnya gitu. Harus ada upaya untuk menaikkan pembiayaan, pada saat yang sama harus dicari desain supaya desain yang ada itu paling efisien gitu. Nah, apa sih isu-isu dari sisi anggaran pengelola, dari sisi pembiayaan ya, yang perlu jadi perhatian atau bisa dikatakan lah prinsip-prinsip kebijakan lah gitu ya, yang perlu jadi perhatian untuk kita bisa meningkatkan anggaran pengelolaan sampah ke depan gitu. Yang sekali lagi kita tahu bahwa pada kondisi nasionalnya sebetulnya masih belum siap gitu ya. Artinya pemerintah daerah kalaupun menaikkan mungkin ruangnya tidak terlalu besar. Jadi kenapa begitu? Karena ada isu perimbangan anggaran gitu. Begitu kita mau menaikkan anggaran dari yang sekarang mungkin di bawah 1% menjadi 4% saja gitu ya. Kota Bandung saja kalau kita bicara mau menaikkan dari 2,7 ke 4% gitu ya, itu pasti prosesnya tidak mudah karena ada isu perimbangan anggaran ya, bagian dari kebijakan fiskal ya, kabupaten kota masing-masing. Karena anggaran itu yang ada sekarang sudah dibagi-bagi habis gitu. Ini belum berbicara masalah dampak dari COVID ya, dari pandemi yang memotong banyak sekali kebutuhan anggaran kita gitu ya. Nah, tapi seandainya dalam kondisi normal sekalipun, persentase total APBD kita memang masih sangat kecil dari kebutuhan ya. Kalau kita ingat gambar ini masih sangat kecil dari kebutuhan saat ini gitu ya. Dan masih defisit gitu. Sangat defisit, untuk OM aja masih defisit kalau mau 100%. Ini kurang lebih merefleksikan kondisi kita semua di daerah. Nah, dan isu perimbangan anggaran ini kita masih terkunci gitu ya dengan kebutuhan dari
dukungan kebijakan dari pemerintah pusat. Kalau tidak, pasti akan sulit eksekutif menegosiasikan peningkatan anggaran ke DPRD. Itu saya kira berat lah, gitu ya. Jadi paling naik-naik, tapi naiknya tidak banyak, gitu. Mungkin naik 1% itu sudah hebat, gitu. Nah, mandat proporsi anggaran APBD yang diperlukan dari kebijakan nasional, seperti yang kemarin sudah dikatakan ya oleh Bapak siapa, maaf saya lupa, bahwa memang perlu ada mandat dari pusat, seperti kita bicara tentang apa namanya, tentang pendidikan, kesehatan gitu. Sulitnya adalah saat ini pengelolaan sampah sudah tidak masuk lagi ke dalam komponen pelayanan dasar gitu. Sehingga tidak ada dasar yang disebut SPM ya gitu ya, standar pelayanan minimal gitu. Beda dengan pendidikan dan kesehatan gitu. Jadi ini memang jadi isu gitu ya, tapi kebutuhan itu real ada gitu ya, perlu ada mandat dari pusat gitu. Dan ini saya baru ikut diskusi antara bukan saya ada di dalamnya, tapi saya ikut mendengar gitu ya, diskusi antara para ahli pengelolaan sampah yang udah sangat senior ya, yang umurnya udah hampir 70 tahun atau lebih dari 70 tahun lah gitu, dengan DPRD ya, dengan DPR pusat ya, dengan DPR pusat. Karena DPR pusat sekarang membentuk satu pokja tentang yang bicara tentang limbah dan pengelolaan sampah. Ini sudah diangkat lagi kebutuhan akan adanya proporsi yang lebih clear ya sebagai kebijakan dari pusat yang moga-moga nanti bisa terwujud ya dalam perubahan, misalnya ada perubahan di Undang-Undang 18 2008 gitu. Sehingga pemerintah daerah memang benar-benar pemerintah dan pemerintah daerah bisa benar-benar menjalankan tugasnya dalam menjamin terlaksananya atau terselenggaranya pengelolaan sampah. Gitu. Nah ini memang dibutuhkan. Sekarang belum ada ya Bapak Ibu ya. Terus perlu juga kejelasan bagian peran pembiayaan pusat, provinsi, dan kabupaten kota gitu. Pusat dan provinsi itu bisa membantu, bisa berperan di mana dan seberapa besar harus dipatok gitu. Sehingga kabupaten kota bisa membuat rencana. Demikian juga pemerintah desa, perlu ada kejelasan. Berapa persen anggaran pemerintah desa untuk pengelolaan sampah, sehingga kita bisa tahu berapa anggaran yang sudah terjamin ada, yang lainnya harus diisi oleh APBD, gitu, kabupaten kota ini, masing-masing. Selain dari anggaran pemerintah pusat, provinsi, dan desa. Nah ini yang belum jelas gitu. Ini yang harus diperjelas. Jadi isu perimbangan anggaran ini masih menjadi masalah lah gitu ya. Nah, strategi sementara ini yang akan kita bahas lebih banyak. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa agak meningkatkan anggaran kita gitu ya. Nah, ruang yang ada adalah dan yang sudah ada dasarnya di pemerintah pusat, walaupun bentuknya berupa Permendagri gitu ya, itu adalah retribusi gitu. Retribusi ini akan membantu ya meningkatkan apa namanya, retribusi ini akan membantu untuk meningkatkan kemampuan fiskal. Artinya kalau dibutuhkan peningkatan anggaran, mungkin akan dilihat dari berapa tambahan pemasukan daerah dari retribusi ini. Paling bisa seperti itu, walaupun ada kelemahan bahwa retribusi ini tidak bersifat istilah populer itu tidak ada earmarking-nya gitu ya. Tidak bisa dikunci bahwa pemasukan dari retribusi misalnya masuk 50 miliar per tahun, 50 miliarnya sepenuhnya dipakai oleh pengelolaan sampah. Itu tidak ada dasar aturannya. Jadi mungkin perlu ada kesepakatan di pemerintahan daerah ya, mungkin bisa dikunci di Perda, saya juga belum tahu ya, harus konsultasi gitu ya. Tapi earmarking ini tidak ada mekanismenya di retribusi, jadi akan masuk ke kas daerah dan eksekutif tetap harus berdebat lagi dengan DPRD gitu, masing-masing ya.
untuk menaikkan anggaran pengelolaan sampah ini, gitu. Itu persoalannya gitu ya di dalam retribusi ini. Kemudian ada keterbatasan lain karena retribusi ini sangat bergantung pada pelayanan. Jadi kalau kita belum melakukan pelayanan, kita tidak bisa menarik retribusi gitu. Misalnya kalau kita mau menaikkan sekarang misalnya Kabupaten Karawang mungkin 15% gitu ya tingkat pengelolaannya. Ya, dia hanya bisa menarik retribusi dari 15% sampah yang dia kelola itu, yang sudah terkelola. Kalau mau naik lebih dari itu, dia harus investasi dulu, meningkatkan pengelolaan, baru dia bisa dapat pendapatan lagi dari retribusi. Lalu persoalan lain adalah ada kebergantungan pada penegakan hukum. Kenapa? Misalnya retribusi pun tidak ada kewajibannya. Misalnya kita sudah melakukan pelayanan ya pada katakan kita melakukan pelayanan pada satu kecamatan gitu ya, dan kecamatan lah, satu desa misalnya gitu ya, satu desa. Apakah ada kewajiban seluruh rumah tangga dan sumber sampah lainnya di desa itu bayar retribusi? Nggak ada kewajiban. Gitu. Kalau dia menolak layanan pemerintah, misalnya UPTD gitu ya, menolak layanan UPTD gitu. Apalagi kalau BLUD itu bukan retribusi, namanya biaya jasa gitu ya. Ya pada saat saya tidak mau ikut gitu. Seperti ya saya selalu cerita lah, tetangga saya sendiri, ya daripada dia bayar 2.000 per bulan, dia milih bakar sampah sendiri gitu. Daripada 2.000 per bulan buat dia malas juga bayarnya gitu ke pemerintah. Akhirnya layanan pemerintah tidak bisa masuk ke daerah ini karena ke tempat saya karena tetangga saya tidak mau bayar. Gitu kondisinya. Belum lagi supirnya suka narik biaya tambahan lagi gitu ya, supir truknya gitu. Itu yang repot. Nah, jadi sangat tergantung dari apakah pelayanan itu terjadi atau tidak. Jadi ada transaksi gitu, basisnya transaksi. Nah, pada saat pemerintah daerah tidak melakukan penegakan hukum di suatu lokasi, misalnya kalau untuk orang yang buang sampah sembarangan aja ya, belum ke pemilahan. Ya orang-orang itu bebas-bebas aja mau bakar, mau buang sampah ke sungai gitu ya. Dan dia akan milih, ya saya lebih baik begitu, itu pasti lebih gampang daripada bayar 2.000 per bulan. Ini baru 2.000 per bulan ya gitu. Kalau kita hitung-hitung sebetulnya butuh minimal, kalaupun ada semi subsidi itu masih di atas 10.000 gitu per bulan. Nah, lalu tapi tetap retribusi ini bisa kita maksimalkan gitu. Tapi retribusi ini harus bisa menghitung keseluruhan kebutuhan pembiayaan. Jadi retribusi ini harus bisa menghitung sejak pengumpulan, pengolahan, gitu ya. Itu semua harus dihitung sebagai komponen biaya, bukan hanya pengangkutan dan TPA aja gitu. Kalau enggak, pasti kita nggak akan bisa meningkatkan cakupan pengelolaan karena apa? Kita nggak punya anggaran untuk pengumpulan. Kalau kita lihat di kabupaten-kabupaten, masyarakat tidak butuh pengumpul sampah sebetulnya gitu. Orang dia bisa bakar sendiri kok. Beda dengan di kota yang padat ya. Di daerah-daerah yang padat, kawasan perkotaan, ada kebutuhan. Karena kalau dia bakar sampah, tetangganya komplain. Kalau di sini yang bakar sampah jarang tetangga komplain gitu, kalau di desa. Karena saya tinggal di desa juga ini. Nah, jadi itu urusan retribusi ya. Kemudian kita juga perlu coba mengunci anggaran pada regulasi. Itu ya satu hal yang bisa kita lakukan, sehingga kalaupun kita masih harus berhadapan dengan DPRD untuk meningkatkan anggaran, tapi komponen-komponen anggaran itu harus bisa ada dasar hukumnya gitu. Nah, idealnya di Perda ada pernyataan tentang komponen-komponen anggaran itu yang harus dibiayai oleh pemerintah daerah, sehingga nanti pemerintah daerah bisa mempunyai dasar untuk bersama Bapeda membangun nomenklatur anggaran pengelolaan sampah yang lalu kita bisa jadi dasar untuk ke DPRD gitu.
kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini contoh bagaimana anggaran pengelolaan sampah yang kita usulkan ya ke kabupaten kota dalam dalam raperda yang kami usulkan gitu ke kabupaten kota. Paling tidak harus ada kata-kata bahwa anggaran penyelenggaraan pembiayaan pengelolaan sampah ini, anggaran penyelenggaraan pengelolaan sampah ini harus minimal membiayai apa saja kegiatan perencanaan, pengadaan sarana prasarana dan lain sebagainya. Bisa lebih banyak dari ini, bisa lebih sedikit gitu ya. Tapi ini harus ada sehingga paling nggak ada cantolan pada saat kita mengajukan gitu. Tentu saja kalau ada master plan yang menjadi dasar dasar rasionalnya, dasar pertimbangan lain selain dasar pertimbangan normatifnya akan lebih baik gitu. Jadi paling nggak di perda kita perlu ada inilah gitu ya. Perlu ada statement ini gitu ya sehingga memudahkan nanti eksekutif ke depan untuk mengajukan gitu ya, bernegosiasi dengan DPRD. Karena beda dengan Perwal, Perda itu merupakan hasil kesepakatan dengan DPRD dan bisa berlaku dalam jangka yang lebih panjang lah, lebih berkelanjutan lah Perda itu gitu. Jadi idealnya ini bisa dikunci di Perda gitu. Ini akan membantu karena kalaupun sudah ada pemasukan dari retribusi, kita tetap harus kita tetap membutuhkan dasar normatif untuk mengajukan gitu karena tetap harus dilakukan negosiasi karena tadi tidak ada earmarking ya gitu. Nah ini contoh kondisi pembiayaan saat ini di dalam kondisi existing kalau nggak salah ini di Kabupaten Bandung ya kita salah satu kajian nih kita kutip gitu bahwa ada jenis-jenis pelayanan yang setiap jenis pelayanan itu sekarang ini biayanya dari mana walaupun belum 100% gitu ya udah jelas ada gitu. Rumah tinggal sekarang udah ada dari iuran warga, tapi kita tahu ya, masih mungkin belum sampai 25% kalau di Kabupaten Bandung, rumah tangga yang mengumpulkan. Gitu. Tapi ada iuran warga ya, terus yang lain, pasar itu dan lain sebagainya, ini masuk ke dalam tarif restribusi saat ini ya, yang nanti kita ada rencana di Kabupaten Bandung untuk melakukan perubahan. Gitu. Tempat umum dari APBD. Pengangkutannya. Kita bisa lihat saat ini aja di dalam hitungan perda retribusi saat yang sedang berjalan ini ya di Perda Kabupaten Bandung, retribusi itu hanya menghitung biaya pengumpulan di pasar, komersial, dan non komersial, artinya lembaga lah gitu ya. Lalu pengangkutan itu hanya pada rumah tinggal, pengangkutan itu pada semuanya, gitu ya. Pengangkutan pada semuanya. Sedangkan untuk tempat umum dan pengolahan dan perusahaan air ini udah diasumsikan di subsidi dari APBD sehingga belum dihitung, gitu ya. Kalau tempat umum oke lah ya, itu tempat umum ini kan dikelola pemerintah ya. Tapi pemeriksaan akhir ini seharusnya nanti dihitung ke dalam retribusi. Jadi seharusnya ke depan di dalam penghitungan retribusi kita menghitung semua jenis pelayanan ini ya. Pemilahan, penyapuan, pengumpulan, pengolahan antara pengangkutan sampai pemerosotan air ini harusnya semuanya tarif retribusi. Hanya tempat umum yang didanai oleh APBD gitu. Kayak seperti tempat umum tuh taman kota gitu ya, kemudian kantor-kantor pemerintah gitu. Stasiun mungkin yang dikelola pemerintah ya, stasiun yang bukan stasiun swasta, bandara. Oke lah itu dari APBD. Tapi yang lain ini harus dari retribusi semua nanti gitu ke depan sehingga kita bisa menghitung. Nah, perhitungan-perhitungan ini sudah dilakukan ya di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung. Dan kalau nggak salah tuh kebetulan saya belum punya presentasinya bahannya gitu ya. Tapi yang saya dengar tuh untuk rumah tangga yang paling rendah pun karena rumah tangga itu ada mekanisme subsidi itu
masih di atas 10.000 per bulan. Kemudian golongan rumah tangga yang kaya, yang sedikit dananya dipakai untuk mensubsidi yang lain itu di atas 40.000 kalau nggak salah gitu per bulan untuk pengelolaan sampah gitu. Nah itu baru bisa membiayai keseluruhan mulai dari pengumpulan sampai ke pengolahan dan pemilahan-pemilahan sekunder tersier yang dilakukan. Nah itu kemudian bagaimana dengan kelembagaan gitu ya? Kelembagaan pemerintah ini tetap bahwa kelembagaan pemerintah ini harus bisa membiayai keseluruhan pengelolaan sampah gitu ya. Jadi itu harus berbasis pemerintah, walaupun ada yang bisa kerjasama, tapi kalau kerjasama KPBU tetap ujung-ujungnya pakai APBD gitu. Dan tidak hanya bicara tentang operasional ya, tapi lembaga regulator harus terbiayai karena ada anggaran tenaga kerja ya, gitu, anggaran ASN-nya lah gitu ya, gitu. Nah lalu kita nanti perlu memikirkan pembagian peran, nanti saya akan kasih lihat contohnya. Kemudian kita mulai mengembangkan yang namanya kelembagaan kawasan. Nah jadi dengan adanya kelembagaan kawasan, kita bisa mulai membagi gitu. Kurang lebih kata pengelola kawasan ini sudah ada dasar hukumnya yaitu di PP 81 2012 ya, ada kata pengelola kawasan. Dia dari sejak undang-undang ada kata pengelola kawasan. Nah, kita mencoba memperkuat peran pengelola kawasan di dalam operasional maupun pembiayaan pengelolaan sampah ini sehingga dari awal kita sudah merancang bahwa sistem akan efisien gitu. Ini salah satu cara untuk membangun efisiensi. Kemudian distribusi peran di antara stakeholder. Nanti kita akan lihat bagaimana konsep kelembagaan ada distribusi peran, salah satunya kepada pengelola kawasan ini, tapi tetap semua di bawah pengawasan pemerintah. Nah ini desain kelembagaan yang mau saya bahas ini adalah desain kelembagaan yang sejak awal kita rancang sehingga beban kerja pemerintah maupun lembaga maupun biaya ya sebagai konsekuensi dari itu sudah kita efisiensikan dari awal gitu. Nah, kita tahu bahwa tantangan untuk mengembangkan kelembagaan pengelolaan sampah ini cukup besar ya karena kita ingin mengubah dari tersentralisasi menjadi terdesentralisasi. Ini dari sisi biaya operasional akan lebih efisien. Tapi dari sisi kelembagaan ada tantangan, yaitu tantangannya adalah kita ada kalau dari sisi kelembagaan itu sentralisasi ini lebih simpel, butuh sedikit lembaganya, terpusat di satu organisasi gitu ya, bisa cukup bikin bisa cukup bikin beberapa lembaga lah gitu ya. Nah perencanaan pun tidak terlalu sulit, walaupun dari kita tahu anggaran pengelolaan sampah yang tersentralisasi ini bisa lebih besar gitu ya, karena butuh fasilitas-fasilitas skala besar dan lain sebagainya. Sedangkan desentralisasi dari sisi pembiayaan bisa lebih efisien, tapi organisasi lebih kompleks, menyangkut lebih banyak pihak, kemudian bisa butuh banyak lembaga gitu ya, banyak jenis lembaga, kemudian tersebar di banyak lembaga di setiap lokasi, beban kerjanya, sehingga ini juga akan membantu untuk lebih efisien ya. Jadi walaupun lebih kompleks, banyak tergantung dari lokasi, tapi keuntungannya dia tersebar dan lebih efisien. Jadi kita bisa menyebar beban kerja gitulah dengan pola terdesentralisasi ini. Gitu. Nah, perencanaan lebih kompleks, butuh rencana skala kota dan kabupaten, tapi juga perlu perencanaan skala mikro di setiap lokasi gitu. Walaupun kita akhirnya juga melihat bahwa walaupun tersentralisasi, tetap juga ya kita butuh perencanaan pengumpulan gitu. Nah, tapi ini ada untung ruginya lah ya sentralisasi dan desentralisasi. Nah, tapi
kita lihat bahwa kita ingin mengeksplorasi ya, karena desentralisasi lebih efisien, lebih beralasan lingkungan. Kita juga ingin memaksimalkan, walaupun dia lebih kompleks bentuk organisasinya, tapi beban kerja bisa disebar di banyak lembaga gitu, di bawah pengawasan pemerintah. Harapannya pembiayaan lebih efisien. Nah, kita juga mempertimbangkan ya peran-peran dari aspek regulator ya, yang perannya kurang lebih regulasi, perencanaan, dan regulasi dan penerapannya ya, pengembangan regulasi dan perencanaannya, dan penerapannya dalam sisi penegakan hukum dan monetnya, investasi dan sarana prasarana dan tanggap darurat. Itu kurang lebih urusan-urusan dari regulator ya, aspek regulator lah gitu ya. Nah ini nanti bisa dijalankan oleh SKPD dan sebagian bisa didelegasikan ke pemerintah daerah dan pemerintah desa dan kewilayahan. Itu yang kita coba ya. Nah ini lembaga regulator ini tadi saya sudah jelaskan, peran-peran regulator ini membutuhkan tenaga kerja. Jadi kita tidak bisa melupakan bahwa peran regulator itu akan ada konsekuensi biaya. Kalau tidak tetap saja tidak bisa terkelola 100%. Seperti tadi saya katakan, kalau tidak ada penegakan hukum, maka retribusi akan sulit menjadi sumber pemasukan. Pasti pelayanan itu akan susah naiknya. Karena warga akan lebih memilih buang sampah sembarangan daripada bayar. Gitu. Tapi kalau kita mau penegakan hukum, perlu tenaga penegakan hukum yang banyak. Gitu. Misalnya ini kita punya coba menghitung standar tuh, untuk pengawas perlu 2.000 per kakak, untuk pembinaan perlu 4.000 per kakak, untuk penindakan bisa 40.000 per kakak, dengan strategi yang kita desain ya, sehingga bisa efisien, karena kita tahu pengadaan PPNS lebih sulit, tapi tetap lebih banyak gitu. Kalau kota Bandung ini punya 500.000 kakak, maka dia perlu lebih dari 10 PPNS dan perlu 250 pengawas. Nah ini semua perlu diadakan dan akan terkait dengan beban kerja. Gitu. Nah lalu ada tenaga kerja manajerial juga yang dibutuhkan gitu ya untuk peran sebagai regulator dan operator ini. Gitu. Nah kemudian lembaga operator. Ini ada urusan-urusan kegiatan pengolahan sampah yang bisa dilakukan juga dengan UPTD, bisa didelegasikan ke pemerintah desa kewilayahan, kerjasama antar daerah dan swasta. Nah, nanti kita lihat ya. Jadi itu dan kita perlu ingat bahwa urusan operasional ini juga dalam menuju ke 100% pengolahan sampah dibutuhkan juga tenaga-tenaga operasional yang perlu diadakan, yang perlu kita hitung di dalam mendesain lembaganya perlu seberapa besar, ada berapa UPTD dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana kita kalau kita ingat tadi di atas ini, kita mulai mendesain secara lebih efisien dengan kita mau memaksimalkan nih peran dari kelembagaan kawasan. Jadi kita di Kota Bandung ini, kalau di Kota Bandung kita menghitung kira-kira 50% bahkan mungkin lebih dari timbulan sampah Kota Bandung itu dikelola oleh lembaga-lembaga yang berbadan hukum. Baik dia hotel, restoran, sekolah, rumah sakit, swasta ya, maksudnya sekolah swasta, rumah sakit swasta, perkantoran swasta. Kira-kira tuh di Kota Bandung tuh timbulan sampahnya itu lebih dari 50%. Jadi kalau kita bisa katakanlah mendelegasikan gitu ya, bukan mendelegasikan, membagi peran operasional dan pembiayaan itu kepada lembaga-lembaga yang sudah berbadan hukum ini gitu ya, karena berbadan hukum ini kita tahu dia formal bisa diawasi pemerintah kalau aturannya ada, maka dia bisa kita atur. Kita bisa bagi perannya. Nah, jadi kita mendefinisikan, oh berarti ada 2 kawasan yang diurus. Kita membagi seluruh urusan pengelolaan sampah kepada 2 kawasan. Yang kita sebut kawasan berpengelola, yang disebut kawasan tidak berpengelola. Gitu. Nah, kawasan berpengelola itu adalah yang lembaga-lembaganya memiliki izin usaha atau kegiatan dan dokumen lingkungan, gitu. Sehingga pemerintah bisa mengawasi mereka, gitu ya,
melalui dokumen lingkungan, karena Dinas Lingkungan Hidup itu melakukan pengawasan dokumen lingkungan kan, Bapak Ibu ya. Salah satunya sebetulnya pengelolaan sampah yang selama ini belum jelas harus diapakan. Nah, dengan ini menjadi lebih jelas. Dan konsekuensi dari dia tidak mengikuti itu bisa dikaitkan dengan izin usaha ini, gitu. Sebagai salah satu bentuk sanksi, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang tadi di Kota Bandung ini kira-kira 50% atau lebih dari sampah Kota Bandung ada di kawasan berpengelola. Nah, yang lain kita sebut kawasan tidak berpengelola, gitu. Nah, kawasan tidak berpengelola inilah yang nanti akan dikelola oleh pemerintah. Jadi kita bagi perannya adalah kalau kawasan berpengelola, ya, ini penanggung jawab pengelolaan sampahnya adalah pengelola atau penanggung jawab kegiatan. Kalau misalnya ada event, event itu yang bertanggung jawab adalah IO-nya gitu ya. IO-nya kan badan usaha ya gitu ya. Kecuali kalau yang melaksanakan Karang Taruna yang nggak bisa gitu. Nah, yang lain itu baru diurus sama pemerintah langsung, seperti yang dimandatkan di undang-undang. Nah, lalu inilah jenis-jenis kawasan berpengelola. Jadi bisa kawasan pemukiman kayak real estate yang ada pengelolanya gitu ya, atau ada apartemen itu adalah kawasan non pemerintah yang bisa diawasi oleh pemerintah gitu ya. Kawasan komersial lainnya, industri, pergudangan, kawasan-kawasan khusus, fasilitas sosial, dan keramaian sesaat yang IO-nya itu adalah perusahaan gitu ya, bukan IO-nya Karang Taruna gitu ya. Nah, kita membaginya kurang lebih seperti ini gitu. Nah, ini kasus yang kita coba untuk Kabupaten Bandung, karena Bapak Ibu mungkin sebagian besar dari kabupaten gitu ya. Jadi kita bagi urusan kawasan berpengelola itu apa saja, dan urusan di kawasan tidak berpengelola itu apa saja dan siapa gitu ya. Jadi ada urusan regulator, ada urusan operator gitu ya. Yang warna ungu ini adalah warna ungu ini adalah urusan-urusan regulator. Nah, urusan regulator ini adalah urusan pemerintah, gitu. Pemerintah daerah. Pemerintah daerah kabupaten ini bisa membagi sebagian urusan regulator kepada pemerintah desa atau kewilayahan, gitu. Jadi kita mengaturnya di usulan yang kami berikan ke Kabupaten Bandung adalah untuk urusan-urusan yang sifatnya makro, monitoring, pembuatan kebijakan, perda, ya, perbub, dan lain sebagainya, urusan tanggap darurat, sistem informasi, itu urusan memang kabupaten, pemerintah kabupaten, gitu ya. Lalu untuk urusan lainnya bisa dibagi dua, antara pemerintah kabupaten dengan desa, atau juga kita bisa kalau di kota antara kota dan kewilayahan ya, antara kecamatan dan kelurahan. Untuk pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi yang sifatnya menyeluruh itu oleh kabupaten, khususnya untuk kawasan berpengelola. Jadi kalau yang mengawasi, siapa yang mengawasi kawasan berpengelola? Hotel, restoran, dan lain sebagainya itu adalah pemerintah kota atau kabupaten. Tapi kalau bicara pengawasan pengumpulan, pengolahan sampah organik, itu bisa didelegasikan ke pemerintah desa atau kewilayahan. Jadi paling tidak urusan regulator ini pun Dinas Lingkungan Hidup tuh bisa mengurangi kebutuhan staf lah gitu ya, dengan sebagian dialihkan ke pemerintah desa atau kewilayahan. Nah, lalu untuk urusan operator ini kita bagi dua peran operator. Pemerintah kabupaten kota hanya mengurus yang disebut kawasan tidak berpengelola. Kawasan tidak berpengelola ini adalah yang tidak punya pengelola yang berbadan hukum. Semua kawasan yang dikelola oleh RT RW, pemukiman itu udah pasti oleh pemerintah gitu.
Terus juga mungkin ada bangunan, ada panti asuhan mungkin yang pengelolanya bukan berbadan hukum misalnya ya. Kita sering menemui hal seperti itu mau tidak mau itu diurus oleh pemerintah. Tapi pengelola kawasan ini pengelola kawasan seperti tadi ya rumah sakit, restoran, hotel dan lain sebagainya, dia harus mengurusi operasionalnya sendiri atas biaya sendiri gitu. Jadi siapa dia pengadaan wadah, pengumpulan, pengolahan sampah organik, pengolahan sampah non organik itu semua bisa diserahkan ke pengelola kawasan. Kalau dia tidak bisa mengelola sendiri, dia melakukan kerjasama B2B. Jadi nanti pemerintah melakukan perizinan kepada badan usaha seperti yang diamanatkan PP 81, kerjasama mereka B2B. Silahkan diatur sendiri kalau mau profit pengelola kawasan dan badan usaha gitu. Nah mereka atur sendiri di sini gitu. Jadi biaya dan kegiatan operasional bisa dialihkan sebagian. Nah, nanti pengelola nanti UPTD yang mengelola sampah skala kota dan kabupaten mengurusi pengangkutan dan pemrosesan air kalau punya TPA sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti tinggal UPTD ini pemerintah kota bisa mendesain kota kabupaten bisa mendesain lembaganya untuk operator ya yang di bawah ini, operator yang melakukan pengangkutan dan pemrosesan akhir itu bisa dalam bentuk BLUD, bisa dalam bentuk UPTD gitu ya. Kalau masih kecil-kecilan bisa oleh dinasnya sendiri gitu ya. Yang kita tahu lah ada pilihan-pilihannya, saya kira Bapak Ibu udah paham tentang UPTD ini. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan, yang nanti Bapak Ibu di presentasi saya bisa lihat yang lebih detail ya soal ini dalam saat kita mengembangkan Perda ini ada pembagian peran regulator secara lebih detail urusan apa-apa. Nanti bisa lihat di presentasinya langsung. Terus nanti kita bisa membuat diagram. Jadi UPTD BLUD itu ngurus apa aja, apa yang didelegasikan ke desa atau kewilayahan dan kerjasama antar daerah. Jadi kita bisa lihat sini pendelegasian ke desa atau kewilayahan ini memang pengumpulan dan pengolahan saja sepertinya tidak terlalu banyak, tapi bebannya besar. Kita tahu tadi ya di pembahasan di awal, bebannya besar sebetulnya. Jadi dengan mengalihkan sebagian dari kawasan tidak berpengelola ini urusan pengumpulan ini kepada desa dan kewilayahan, maka itu sudah cukup banyak. Jadi pemerintah pusat ini, pemerintah kabupaten kota mengurusi yang di sebelah paling kiri ini, gitu ya. Pemrosesan akhir, pengangkutan, pengolahan dan daur ulang, terus pengolahan sampah organik yang skala besar, dan yang lain yang dikasih lingkaran-lingkaran ini itu yang sesuatu kondisi-kondisi khusus lah yang dilayani langsung oleh UPTD. Yang lain adalah urusan kawasan berpengelola, ya kawasan berpengelola ini, dan urusan pemerintah desa atau kewilayahan. Mungkin itu dulu, Elisa. Silahkan kita tanya jawab. Oke, di sini juga udah ada beberapa pertanyaan sih Pak, tapi mungkin kita menjawab pertanyaan yang pertama tadi ya, tentang ini dari Pak Heri UTM Bangkalan, gimana sih cara menaikkan persentase anggaran pemerintah untuk mendukung kebijakan pemilahan? Mungkin bisa menjawab pertanyaan itu. Ya, tadi kurang lebih moga-moga udah terjawab dari penjelasan saya bahwa urusan peningkatan anggaran ini ada urusan perimbangan anggaran ya, perimbangan anggaran yang memang hanya bisa dinaikkan sedikit melalui tadi mengunci di regulasi dan memaksimalkan retribusi gitu. Tapi untuk bisa lebih besar lagi kita lihat butuh bantuan dari pemerintah pusat ya gitu. Tapi untuk sementara Bapak Ibu bisa menaikkan 1%, 2% mungkin dengan yang di sini. 1%, 2% itu bisa lumayan ya. Bisa mungkin 10 miliar, 20 miliar gitu. 30 miliar. Itu bisa membantu lah ya untuk sementara memperluas atau melakukan beberapa investasi gitu.
Ada masih banyak gap-gap yang masih mesti diisi oleh perlu bantuan dari pemerintah pusat. Seperti ukuran kelembagaan pun masih ada batasan-batasan yang harus dibantu oleh pemerintah pusat untuk bisa lebih besar lagi, gitu. Karena misalnya untuk penegakan hukum itu ukuran anggaran Dinas Lingkungan Hidup mungkin tidak mencukupi. Jadi perlu kebijakan-kebijakan khusus atau kebijakan yang lebih berjangka panjang kalau bisa. Moga-moga menjawab yang itu dari yang tadi saya sudah jelaskan. Itu pertanyaan dari tanya jawab kemarin ya? Iya, iya benar Pak. Ya, nah, oke. Oke, untuk hari ini sebenarnya ada tanggapan bagus juga ya ini dari DLH Kota Cimahi bahwa saat ini kan pemerintah itu hanya menyebarkan tugas dan fungsi regulator gitu, tapi memang tanpa ada penyerahan anggaran. Jadi memang ini tanggapannya seharusnya memang tidak hanya membagi tugas saja, tapi memang dibarengi dengan pembagian anggaran seperti itu. Iya, nah pembagian peran pembiayaan itu kita harus buat kotak-kotaknya, gitu. Misalnya, dan kita harus memaksimalkan sumber yang ada. Kenapa kita menyarankan sebagian urusan regulator dan sebagian urusan operator itu kepada pemerintah desa. Jadi investasi sarana prasarana ini misalnya ya, di sini ada investasi sarana prasarana pengumpulan dan pengolahan organik. Misalnya menjadi jelas kalau ini ada di Perda misalnya ya, menjadi jelas bahwa pengadaan sarana pengumpulan kayak gerobak dan lain sebagainya, motor gitu ya, motor sampah, kemudian TPS 3R untuk mengolah sampah organik, dan penggudangan untuk pengumpulan ya, sebagian dari pengumpulan, penggudangan sementara misalnya, TPS lah gitu ya, itu semua jadi ada di pakai dana desa gitu. Tapi nanti operasionalnya dari kabupaten. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Paling tidak bisa mengurangi sebagian kebutuhan. Lalu biaya operasional dan investasi, kalau untuk kawasan yang berpengelola, semuanya di pengelola kawasan gitu. Jadi kalau dibalikan banyak hotel, restoran dan lain sebagainya ya. Kalau dengan gini menjadi jelas bahwa itu menjadi tanggung jawab dia. Gitu. Seperti itu. Kalau tidak bisa mengelola sendiri, carilah perusahaan swasta yang bisa melayani, yang berizin oleh pemerintah. Gitu. Oke. Nah, ini ada juga tanggapan dari Pak Heri yang UTM Bakalan, Pak. Jadi beliau ini kayak di Permenku nomor 26 tahun 2021 ada aturan tentang dukungan pendanaan APBN bagi pengelolaan sampah di daerah. Nah, mungkin ini bisa menjadi pembuka peluang untuk daerah untuk mengajukan pendanaan. Jadi mungkin bisa ngecek ke Permenku nomor 26 tahun 2021. Nah, untuk ya. Makasih Pak masukannya, nanti kami pelajari ya. Ini baru keluar ya, 2021 ya? Iya Pak, 2021. Mungkin bisa membantu memperjelas, moga-moga ya, bisa membantu memperjelas sebetulnya peran dari APBN itu apa sih gitu. Kalau bisa sama APBD provinsi juga ya, kita perjelas. Ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan tanggapan sih Pak, tanggapan dari Pak Wayan Subaya DLH Gianyar. Jadi mereka beberapa hari lalu rapat dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Gianyar, diinisiasi oleh Bapeda Gianyar. Jadi pertanyaannya tuh gimana sih kalau BLUD biasa arahnya ke bisnis walaupun nggak murni bisnis gitu. Jadi memang ada masukan untuk membentuk BLUD yang khusus mengelola retribusi dan composting, serta peluang termasuk daur ulang yang ada di TPA-nya. Nah, menurut tim ahli ini kalau sudah menjadi BLUD kan biasanya arahnya ke bisnis, walaupun tidak murni bisnis. Itu tanggapan Bapak gimana? Kalau menjadi, maksudnya apa, mungkin saya coba sedikit ini ya, apa sih kalau kita berubah BLUD itu manfaatnya apa, tapi juga ada prasyarat ya gitu. Iya. BLUD itu kan untungnya adalah kita bisa mengelola keuangan secara fleksibel gitu ya. Jadi memang biasanya arahannya, harapannya, keinginannya adalah BLUD. Kenapa? Karena pengelolaan sampah itu dinamis gitu. Lalu dia bisa merekrut tenaga non-ASN. Kenapa itu penting? Karena
pengelolaan sampah itu sifatnya selain intensif harian ya, juga membutuhkan spesialisasi. Bahkan menurut PP 81 harusnya tenaga kerja pengelolaan sampah itu bersertifikat gitu. Nah, jadi diharap dengan BLUD ini kebutuhan pengelolaan sampah paling tidak dari sisi operasional itu kelihatannya akan terpenuhi. Tapi BLUD ini punya prasyarat. Dia tuh harus merupakan sebuah lembaga bisnis yang sehat. Jadi perlu ada rencana bisnisnya yang jelas gitu. Nah, ini yang biasanya jadi isu karena pengelolaan sampah ini sifatnya merupakan satu isu publik gitu ya. Jadi gini, masalahnya tuh UPTD tidak bisa membiarkan sampah yang bertebaran di jalan. Itu biasanya malah harus ditariknya oleh UPTD gitu ya. Akhirnya biaya operasional UPTD itu naik untuk mengurusi sampah-sampah yang bertebaran di jalan ini gitu. Jadi ada banyak kewajiban pelayanan publik yang akhirnya harus dijalankan UPTD, akhirnya UPTD-nya susah untuk menjadi bisnis yang sehat gitu. Apalagi mau bikin BUMD, itu lebih nggak bisa lagi. BLUD aja nggak bisa, apalagi BUMD. BUMD harus profit. Kalau BLUD tidak harus profit, pasti bisa disubsidi oleh APBD lah. Subsidi dalam tanda kutip ya. Dia masih bisa menggunakan anggaran UPTD, anggaran APBD gitu. Sedangkan kalau BUMD tidak boleh menggunakan APBD. Nah, UPTD sendiri pun untuk menjadi lembaga yang bisnis yang sehat itu masih berat. Ada beberapa ide misalnya gini, UPTD hanya melayani yang bisa bayar, lalu pemerintah daerah membentuk dinas ya, itu membentuk kayak URC gitu ya, yang dikelola oleh dinas dengan pola anggaran dinas gitu ya, untuk mengambil yang bertebaran di jalan dan lain sebagainya. Di Filipina juga melakukan hal seperti itu ya, yang saya dengar gitu. Tapi biasanya ada penolakan gitu ide seperti itu karena dianggapnya ada duplikasi gitu. Kok sudah ada UPTD dinas melakukan operasional lagi gitu. Nah, hal-hal ini yang masih banyak membutuhkan diskusi gitu. Semoga menjawab ya. Menjawab nggak El? Menjawab sih Pak. Mungkin bisa kalau memang ada tanggapannya bisa chat di room chat di Zoom. Nah, mungkin ini mengingat waktu ya Pak, pertanyaan terakhir dari Ibu Widya. Nah, pertanyaannya tuh tentang, kan selama ini belum ada nih peraturan tegas dari pemerintah pusat maupun DPR terkait pengadaan sarana prasarana yang terbangun. Tapi ternyata prasarana yang terbangun itu tidak berjalan operasi dan pemeliharaannya. Sedangkan pemerintah daerah itu sebelumnya menyampaikan surat minat gitu yang menyantumkan bahwa pernyataan siap untuk mengoperasikan dan pemeliharaan. Jadi pemerintah pusat memberi bantuan baik berupa pembiayaan dan pendampingan, tapi hanya memberi teguran tanpa ada sanksi gitu. Ketika sarana prasarana yang dibangun tadi tidak berjalan seperti itu. Mungkin tanggapan Bapak gimana Pak terkait hal itu? Ya, sebetulnya saya juga sudah memberikan masukan ke PUPR ya. Ada nggak di sini ya? Nah, moga-moga bisa dilihat, di-share sambil saya coba share, sambil ngomong. Karena waktu terbatas. Jadi saya sebetulnya mengajukan bahwa untuk bisa memberikan bantuan kepada pemerintah daerah gitu, itu harus ada persyaratan readiness kriteria yang lebih luas gitu. Kalau surat minat biasanya akhirnya karena surat minat itu dibuatnya pada tahun anggaran yang sama gitu ya. Seringkali akhirnya seperti terburu-buru dipaksakan karena ada
ada dorongan bahwa ini satu proyek yang harus dieksekusi gitu. Nah, seharusnya ada proses proses mengembangkan readiness kriteria yang lebih berjangka panjang. Misalnya kabupaten kota didata, dia siap nggak sih menerima bantuan dari pusat, dari pemerintah pusat ya, bantuan APBN. Dipastikan dulu ada readiness kriteria yang dilihat dari kesiapan tata kelolanya gitu. Sebelum pemerintah pusat masuk dengan bantuan-bantuan. Kalau belum memenuhi persyaratan, jangan masuk sama sekali, jangan menawarkan sama sekali. Bahkan kabupaten kotanya tidak ada menu untuk bisa minta bantuan sebelum ada ini gitu. Pembiayaannya siap atau tidak, berkelanjutan atau tidak, apakah ada regulasi gitu ya. Tata kelola yang sering kita bicarakan di pelatihan ini harusnya menjadi readiness kriteria sehingga nanti kita bisa pemerintah pusat bisa memastikan bahwa dalam kondisi apa saya memberikan bantuan apa gitu. Kalau misalnya tata kelolanya belum siap, bantuan dari pemerintah pusat harusnya penyiapan tata kelola, bukan infrastruktur gitu. Bantuan software dulu gitu, jangan bantuan hardware. Yang masuk bukan PUPR mungkin, yang masuk mungkin Kemendagri dan Kementerian Lingkungan Hidup. Misalnya ya, hal seperti itu harus jelas di pemerintah pusat gitu. Syaratnya adalah pemerintah pusat harus kompak gitu, jangan jalan sendiri-sendiri. Nah, ini kementerian juga harus berkoordinasi dengan lebih baik. Mungkin itu ya tanggapan singkatnya. Jadi memang kondisi ini ya. Jadi saya pikir memang banyak tanggapan di sini. Memang Bapak Ibu pasti punya pengalaman banyak gitu. Sehingga pasti udah bisa langsung menanggapi ya, harusnya kayak gini gitu. Ya, makasih. Oke, sayang sekali ya waktu kita udah mepet sekali. Jadi kita untuk sesi kali ini tidak ada obrolan dua arah langsung gitu. Kita cukup di room chat. Nah, untuk sesi ini kita sudah berakhir, teman-teman. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah sangat antusias ya mengikuti sesi kali ini. Nah, saya mengingatkan kembali kalau memang ada pertanyaan atau kebingungan terkait materi yang tadi disampaikan oleh Pak David, Bapak Ibu bisa langsung diskusi gitu atau chat di grup PA yang telah disediakan. Saya Eliza, mohon maaf jika ada kesalahan dan dari kata saya izin pamit. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di sesi 8 di pukul 1 di jam 1 terkait yang akan membahas terkait produk kebijakan regulasi. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.